Kamu mau melawan saya? Lihat seragam ini. Satu kata dari saya bisa bikin kamu membusuk di penjara selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya dikenal publik sebagai polisi jujur dengan integritas tinggi, namun di balik seragamnya, ia adalah predator jalanan yang tega menganiaya warga demi uang suap. Ia merasa sangat aman setelah melakukan aksi keji di sebuah jalan sunyi, tanpa menyadari bahwa korbannya bukanlah orang sembarangan. Satu kesalahan kecil itu kini menyeret seluruh rahasia gelap masa lalunya ke permukaan dan siap menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Mampukah seragam kebanggaannya menyelamatkan Jaya dari jeratan kualat yang mulai mencekik lehernya sendiri? Sebelum kita lanjut, yuk absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehat jasmani, rohani, serta dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Matahari baru saja tergelincir di ufuk barat ketika Jaya berdiri tegak di depan cermin besar di ruang tamunya. Ia merapikan keras seragam coklatnya yang masih kaku dan sangat bersih. Setiap lencana yang tersemat di dadanya berkilau terkena cahaya lampu ruangan, seolah memberikan pernyataan bahwa pria ini adalah sosok pelindung masyarakat yang tak tercelah. Di lingkungan kantornya, Jaya dikenal sebagai macan hukum. Ia tidak segan-segan membentak anak buahnya jika mereka terlambat atau bekerja dengan serampangan. Masyarakat sekitar bahkan sering memujinya sebagai polisi jujur yang jarang ditemukan di zaman sekarang. Ia adalah figur yang sering diundang untuk memberikan penyuluhan tentang moralitas dan integritas di berbagai sekolah serta balai desa. Namun, di balik dinding rumah yang mewah itu, kebenaran tentang Jaya tersimpan rapat seperti bangkai yang dibungkus kain sutra. Kemewahan rumahnya, perabotan jati mahal, hingga kendaraan terbaru di garasi bukanlah hasil dari gaji bulanan seorang abdi negara. Itu semua adalah hasil dari kelihayannya memainkan peran. Jaya adalah ahli dalam memanipulasi situasi. Di kantor, ia bisa menjadi sosok yang paling vokal mengutuk praktik suap, sementara di luar jam dinas, ia adalah hantu yang menakutkan bagi para pelanggar hukum kecil yang punya sedikit uang. Ia selalu tahu cara memilih mangsa yang lemah. Orang-orang yang terlalu takut untuk melawan atau terlalu miskin untuk memiliki akses ke bantuan hukum. Malam itu, Jaya memoles sepatu larasnya hingga mengilap. Ia merasa sangat berkuasa ketika memakai sepatu itu. Baginya, setiap langkah yang ia ambil dengan sepatu itu adalah penegasan tentang siapa yang memegang kendali di jalanan. Istrinya masuk ke ruangan sambil membawa secangkir kopi hitam tanpa gula. Sang istri tidak pernah bertanya dari mana uang tambahan suaminya berasal, meski ia tahu ada yang tidak beres. Wanita itu memilih untuk diam dan menikmati fasilitas yang ada. Jaya menyesap kopinya perlahan. Matanya menatap tajam ke arah foto dirinya yang sedang menerima penghargaan sebagai polisi teladan tahun lalu. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih mirip seringai serigala daripada ekspresi kebahagiaan seorang pahlawan. Setelah kopi itu habis, Jaya mengambil kunci motor dinasnya. Ia berpamitan kepada istrinya dengan suara yang datar dan tegas. Tidak ada kecupan atau kata-kata manis. Baginya, rumah hanyalah tempat persinggahan sementara sebelum ia kembali ke habitat aslinya, jalanan yang gelap. Ia sengaja tidak membawa telepon genggam dinasnya malam itu. Ia ingin bergerak bebas tanpa bisa dilacak oleh siapapun. Ia menyalakan mesin motor. Suaranya menderu membelah keheningan kompleks perumahan elit tersebut. Lampu motor itu menyorot jauh ke depan, seolah-olah mencari lubang yang bisa ia gunakan untuk masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Jaya mengarahkan kendaraannya menuju pinggiran kota, area yang jarang dilalui oleh patroli rutin. Di sana, lampu jalan banyak yang mati dan jarang ada rumah penduduk di sepanjang sisinya. Ia sangat menyukai bau aspal yang dingin dan aroma tanah basah setelah hujan. Di tempat-tempat seperti inilah, Jaya merasa seragamnya bukan lagi sebagai beban tanggung jawab, melainkan sebagai izin resmi untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Ia mulai memacu motornya dengan kecepatan sedang,
Telinganya tajam mendengarkan suara mesin kendaraan lain yang mungkin bisa ia jadikan sasaran empuk malam ini. Baginya, malam adalah waktu panen, dan ia adalah petani yang tidak pernah merasa puas. Hampir 2 jam ia berkeliling tanpa hasil yang memuaskan. Ia hanya bertemu dengan beberapa truk besar yang surat-suratnya lengkap atau pemuda yang tampak terlalu miskin untuk diperas. Namun, Jaya adalah orang yang sabar. Ia tahu bahwa mangsa yang besar biasanya datang di waktu yang paling tidak terduga. Ia berhenti sejenak di sebuah warung kecil di pinggir jalan raya yang sepi. Sambil menghisap sebatang rokok, ia mengamati arus lalu lintas yang mulai menipis. Pikiran Jaya melayang pada cicilan mobil barunya yang akan jatuh tempo dalam beberapa hari ke depan. Ia membutuhkan uang tambahan secepatnya, dan jalanan adalah mesin ATM pribadinya yang paling andal. Jarum jam sudah menunjukkan angka 11:45 malam itu. Suasana di perbatasan kota terasa sangat mencekam. Angin bertiup cukup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon besar di pinggir jalan yang tidak berpenghuni. Jaya baru saja mematikan rokok ketiganya ketika ia mendengar suara raungan mesin motor dari kejauhan. Suara itu terdengar cukup halus, pertanda mesin yang terawat dengan baik. Jaya segera memasang helmnya dan bersiap. Ia memposisikan motor dinasnya di balik rimbunnya pohon besar, sehingga ia tidak terlihat dari jarak jauh. Ia menunggu dengan detak jantung yang stabil, seolah ini adalah olahraga rutin yang sudah ia kuasai di luar kepala. Sebuah motor metik berwarna putih melaju dengan kecepatan sedang dari arah kota. Pengendaranya adalah seorang pemuda yang tampak terburu-buru. Pemuda itu mengenakan jaket tipis dan membawa sebuah tas kecil yang disampirkan di bahunya. Jaya segera menyalakan lampu rotator birunya yang menyilaukan dan memacu motornya untuk mengejar pemuda itu. Suara sirine yang pendek namun mengejutkan membuat pemuda itu tersentak dan segera menepi ke bahu jalan yang gelap. Di sekitar mereka, hanya ada hamparan sawah yang luas dan beberapa bangunan gudang yang sudah tua dan tidak terpakai lagi. Tidak ada satupun kendaraan lain yang lewat saat itu. Jaya turun dari motornya dengan langkah yang dibuat seangkuh mungkin. Ia sengaja tidak segera berbicara, melainkan hanya berdiri di depan pemuda itu sambil menyinari wajah korban dengan senter yang sangat terang. Pemuda itu tampak gemetar. Ia segera mematikan mesin motornya dan melepas helm. Wajahnya terlihat pucat. Matanya memancarkan rasa takut yang luar biasa. "Malam, Pak, ada apa ya?" tanya pemuda itu dengan suara yang bergetar. Jaya tidak menjawab. Ia justru mulai mengelilingi motor pemuda tersebut, seolah sedang mencari-cari kesalahan teknis pada kendaraan yang sebenarnya tampak sangat baru dan terawat itu. "Kamu tahu ini jam berapa?" tanya Jaya dengan nada suara yang berat dan intimidatif. Suaranya terdengar sangat lantang di tengah kesunyian malam. Pemuda itu mengangguk pelan. "Tahu, Pak. Saya baru saja pulang dari apotek di kota," jawabnya sambil menunjukkan tas plastik kecil yang ia bawa. Jaya mendengus pelan. Ia meminta pemuda itu untuk menunjukkan surat-surat kendaraannya. Dengan tangan yang masih gemetar, pemuda yang bernama Aris itu mengeluarkan dompet dan menunjukkan surat izin mengemudi serta surat tanda nomor kendaraan. Semuanya lengkap dan masih berlaku. Tidak ada satupun alasan legal bagi Jaya untuk menahan pria ini. Namun, bagi seorang Jaya, kelengkapan surat bukanlah hambatan untuk mendapatkan uang. Ia justru tersenyum miring melihat kelengkapan tersebut. Surat-surat memang lengkap, tapi gaya berkendara kamu tadi membahayakan orang lain. Kamu mengebut dan hampir mencelakai orang di persimpangan tadi, ucap Jaya berbohong tanpa sedikit pun rasa ragu di wajahnya. Aris terbelalak kaget. "Tapi Pak, jalanan tadi sangat kosong. Saya yakin saya tidak mengebut karena saya hanya ingin segera sampai rumah untuk memberikan obat ini ke ibu saya." Aris mencoba membela diri dengan sopan. Ia memegang kotak kecil di dalam plastik itu dengan erat, seolah benda itu adalah nyawanya. Jaya melangkah mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Aris. Bau rokok yang menyengat keluar dari mulut sang polisi. "Kamu mau melawan petugas? Kamu tahu sanksinya kalau saya bawa motor ini ke kantor?"
Kamu bakal kesulitan mengurusnya. Apalagi sekarang sudah tengah malam. Pilihannya cuma dua. Kita selesaikan di sini dengan baik-baik. Atau kamu tidur di sel malam ini dan motor kamu saya sita sebagai barang bukti pelanggaran berat. Ancam Jaya. Ia sengaja memberikan tekanan psikologis agar Aris merasa terpojok. Di tempat sepi seperti ini, kata-kata Jaya adalah hukum yang absolut. Dan ia tahu betul bagaimana cara memanfaatkan rasa takut warga sipil. Aris menelan ludah. Ia menatap ke sekeliling, berharap ada mobil atau motor lain yang lewat agar ia bisa merasa lebih aman. Namun, jalanan itu tetap sunyi senyap. Hanya ada suara jangkrik dan embusan angin yang menusuk tulang. Aris tahu ia tidak punya banyak pilihan. Ibunya sedang menunggu obat jantung tersebut di rumah. Dan ia tidak boleh membiarkan ibunya menderita lebih lama lagi hanya karena ia harus berurusan dengan polisi yang tampak tidak bersahabat ini. Dengan suara yang hampir berbisik, Aris bertanya, "Bagaimana caranya biar masalah ini selesai di sini, Pak?" Pertanyaan itulah yang sejak tadi ditunggu oleh Jaya dengan penuh nafsu rakus. Jaya menyandarkan tubuhnya pada tangki motor dinasnya yang besar. Ia melipat kedua tangan di depan dada, membuat otot-otot lengannya terlihat menonjol di bawah lampu jalan yang remang. Senter yang tadi ia gunakan kini ia selipkan di ikat pinggang. Namun sorot mata Jaya jauh lebih tajam dan menyakitkan daripada lampu senter manapun. Ia menatap Aris dengan pandangan merendahkan. Seolah pemuda di depannya itu hanyalah seekor serangga yang bisa ia injak kapan saja. Di kepala Jaya, angka-angka mulai berputar. Ia membayangkan jumlah uang yang bisa ia peras dari pemuda ketakutan ini untuk menutupi gaya hidupnya yang boros. Begini saja supaya tidak rumit, ucap Jaya dengan nada suara yang sengaja diberatkan. Saya tidak mau membuang waktu saya yang berharga hanya untuk mengurus pemuda ingusan seperti kamu. Kamu tadi melanggar aturan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Dendanya sangat besar kalau sampai masuk pengadilan. Belum lagi motor kamu harus ditahan sebagai barang bukti selama proses hukum berjalan. Itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Jaya berhenti sejenak untuk melihat reaksi Aris. Ia senang melihat wajah pemuda itu yang semakin pucat pasi. Tapi, kalau kamu mau kooperatif, cukup bayar 3 juta rupiah sekarang juga, dan kamu boleh pergi tanpa catatan apapun. Aris tersentak mendengar angka yang disebutkan oleh Jaya. Tubuhnya terasa lemas, hampir terjatuh ke atas aspal. 3 juta rupiah adalah jumlah yang sangat besar baginya. Ia hanyalah seorang karyawan toko kecil yang gajinya bahkan tidak sampai sebesar itu dalam sebulan. Dengan tangan yang gemetar hebat, Aris meraih tas plastik kecil yang ia gantung di kemudi motornya. Di dalamnya ada beberapa butir obat dalam kemasan botol plastik dan sebuah struk pembayaran dari apotek. "Pak, tolong dengarkan saya," ucap Aris dengan suara yang nyaris hilang karena ketakutan. "Saya baru saja mengeluarkan uang banyak untuk obat jantung ibu saya. Uang di dompet saya sekarang hanya tersisa 500.000 rupiah saja." Jaya tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar sangat parau dan mengerikan di tengah kesunyian malam itu. Ia melangkah maju 1 langkah, membuat Aris mundur hingga punggungnya menabrak jok motor. 500.000? Kamu pikir saya ini pengemis di lampu merah? Bentak Jaya. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti dari hidung Aris. Jangan pakai alasan klasik soal ibu sakit atau obat jantung. Saya sudah ribuan kali mendengar alasan sampah seperti itu dari orang-orang seperti kamu. Semua orang di jalanan ini mendadak punya ibu yang sakit kalau sudah ditangkap polisi. Jaya meludahi tanah tepat di samping sepatu Aris untuk menunjukkan rasa muaknya yang luar biasa. Aris mulai menangis. Air mata mengalir deras di pipinya yang tirus. Ia tidak peduli jika harus terlihat lemah di depan polisi ini. Yang ada di pikirannya hanyalah ibunya yang sedang berjuang melawan sesak napas di rumah, menunggu obat yang ia bawa. "Sumpah demi Tuhan, Pak, saya tidak berbohong." Aris membuka tas plastiknya dan mengeluarkan botol obat itu. "Ini obatnya, Pak. Harganya sangat mahal. Uang 500.000 itu adalah sisa terakhir dari tabungan kami.
Tolong biarkan saya lewat. Ibu saya bisa meninggal kalau saya tidak segera sampai di rumah dan memberikan obat ini. Suara Aris terdengar sangat memilukan. Namun hati Jaya sudah sekeras batu karang yang tidak bisa ditembus oleh belas kasihan. Jaya justru merebut botol obat itu dari tangan Aris dengan kasar. Ia melihat label pada botol itu sebentar, lalu dengan sengaja menjatuhkannya ke tanah. Obat ini tidak ada gunanya kalau kamu sendiri masuk penjara karena mencoba menyuap petugas dengan uang receh. Seru Jaya dengan nada yang sangat arogan. Ia merasa sangat berkuasa saat melihat Aris bersimpuh di tanah untuk mengambil botol obatnya yang terjatuh. Bagi Jaya, penderitaan orang lain adalah hiburan sekaligus kesempatan untuk memperkaya diri. Ia tidak peduli jika obat itu rusak atau jika ibu pemuda itu benar-benar sedang dalam kondisi kritis. Baginya, integritas hanya ada di depan kamera, sementara di jalanan yang gelap ini, hanya ada hukum rimba yang ia kendalikan sepenuhnya. Dengar ya, bocah. Jaya menarik rah jaket Aris hingga pemuda itu terpaksa berdiri kembali. Saya tidak peduli dengan urusan keluarga kamu. Pilihannya tetap sama. Cari uang 3 juta itu sekarang juga. Atau motor ini saya angkut dan kamu saya borgol. Kamu punya saudara yang bisa transfer uang? Atau ada barang berharga lain yang kamu bawa? Mata Jaya beralih ke arah jam tangan sederhana yang dipakai Aris, lalu ke dompet kulit yang menyembul dari saku celana korbannya. Ia mulai kehilangan kesabaran. Baginya, waktu yang ia habiskan di sini harus sebanding dengan hasil yang ia dapatkan. Ia merasa sudah terlalu baik hati dengan menawarkan jalan keluar. Meski itu adalah jalan keluar yang ilegal dan penuh dengan kejahatan. Aris menggelengkan kepala dengan putus asa. Ia benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa dimintai tolong di tengah malam buta seperti ini. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ia adalah anak tunggal yang menjadi tulang punggung keluarganya. Saya mohon, Pak, ambil saja uang 500.000 itu. Tapi tolong biarkan saya pergi. Ibu saya benar-benar sedang menunggu. Pinta Aris sekali lagi sambil menyodorkan uang beberapa lembar dari dompetnya dengan tangan yang masih gemetar. Melihat uang itu, bukannya merasa kasihan, Jaya justru merasa dihina. Ia merasa harga dirinya sebagai penguasa jalanan tidak dihargai oleh jumlah uang yang menurutnya sangat kecil itu. Emosi Jaya mulai memuncak. Ia tidak suka ditolak, apalagi oleh orang yang ia anggap sebagai rakyat jelata yang tidak berguna. Baginya, seragam yang ia pakai adalah tiket untuk mendapatkan apapun yang ia mau. Kesombongan telah menutup mata batinnya sepenuhnya. Ia memandang ke sekeliling sekali lagi untuk memastikan keadaan tetap aman. Tidak ada cahaya lampu kendaraan lain di kejauhan. Jalanan benar-benar mati. Jaya menyeringai jahat. Jika ia tidak bisa mendapatkan uang sebanyak yang ia mau dengan cara halus, maka ia akan menggunakan cara yang ia sukai, kekerasan. Baginya, memberikan pelajaran pada orang yang keras kepala, seperti Aris adalah cara terbaik untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali di dunia yang kejam ini. Kesabaran Jaya benar-benar sudah habis. Baginya, 500.000 rupiah adalah sebuah penghinaan terhadap pangkat dan seragam yang ia kenakan. Ia merasa pemuda di depannya ini sedang mencoba bermain-main dengannya. Tanpa peringatan apapun, tangan kekar Jaya melayang cepat, menjambak rambut Aris dengan sangat kasar hingga kepala pemuda itu terdongak paksa. Aris mengerang kesakitan. Matanya terbelalak menatap wajah Jaya yang kini dipenuhi oleh kemarahan yang meluap-luap. Tidak ada lagi sisa-sisa wajah polisi teladan yang sering muncul di televisi. Yang ada hanyalah sosok predator yang haus akan dominasi. Kamu pikir saya main-main, hah? Bentak Jaya tepat di depan wajah Aris. Ludahnya menyiprat mengenai pipi pemuda yang sudah bersimbah air mata itu. Saya beri kamu jalan keluar yang mudah, tapi kamu malah menyodorkan uang receh ini. Kamu mau menguji nyali saya di sini? Jaya melepaskan jambakannya dengan sentakan kuat hingga Aris tersungkur di atas aspal yang kasar. Telapak tangan Aris tergores, mengeluarkan darah segar yang segera bercampur dengan debu jalanan. Namun, Jaya belum puas.
Ia ingin memastikan bahwa siapapun yang berani menghalangi keinginannya akan merasakan penderitaan yang tak terlupakan. Aris mencoba merangkak maju. Tangannya berusaha menggapai botol obat ibunya yang tergeletak tidak jauh dari kakinya. "Tolong, Pak Jan. Ibu saya." Suara Aris terdengar parau dan tersedat oleh isak tangis. Ia tidak peduli pada luka di tangannya. Ia hanya ingin menyelamatkan obat itu. Namun, sebelum jari-jarinya menyentuh botol plastik tersebut, sebuah sepatu laras yang besar dan keras menghantam rusuknya dengan kekuatan penuh. Suara hantaman itu terdengar sangat jelas di kesunyian malam, diikuti oleh suara erangan tertahan dari mulut Aris yang kini meringkuk kesakitan di tanah. Jaya menatap ke bawah dengan pandangan dingin. Ia melihat Aris yang menggeliat seperti cacing yang tersiram garam. "Jangan bawa-bawa ibumu lagi. Saya sudah muak mendengarnya," teriak Jaya. Ia kemudian mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan mengarahkannya tepat ke tengah dada Aris. Sebuah tendangan telak mendarat di sana. Aris merasa seolah-olah sebuah balok kayu raksasa menghantam jantungnya. Napasnya seketika terhenti. Matanya melotot. Mulutnya menganga mencoba menghirup udara yang tiba-tiba terasa menghilang dari sekitarnya. Di dalam rongga dadanya, sesuatu terasa pecah. Namun Jaya tidak peduli dan tidak mengetahuinya. Melihat Aris yang mulai lemas, Jaya justru tertawa dengan nada mengejek. Ia membungkuk, mengambil botol obat yang tadi begitu dijaga oleh Aris, lalu melemparkannya jauh ke dalam semak-semak yang gelap. "Cari sendiri obat itu kalau kamu masih punya nyawa," ucap Jaya dengan kejam. Ia kemudian merogoh saku celana Aris dan menarik paksa dompet kulit miliknya. Jaya membukanya, mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan yang berjumlah 500 ribu rupiah itu, lalu melemparkan dompet kosong tersebut ke wajah Aris yang sudah setengah sadar. Baginya, uang itu adalah upah atas kelelahan yang ia rasakan malam ini. Aris menatap Jaya dengan mata yang mulai berkaca-kaca karena rasa sakit yang luar biasa. Ia melihat sosok polisi itu sebagai monster, bukan pelindung. Dengan sisa tenaga yang ada, Aris mencoba bicara, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah batu kecil yang disertai noda merah di bibirnya. Jaya yang melihat hal itu justru merasa jijik. Ia berdiri tegak, membetulkan letak ikat pinggang senjatanya, lalu meludahi kepala Aris yang terbaring lemah. "Sampah seperti kamu memang pantas berada di selokan," ucap Jaya dengan nada yang sangat angkuh. Ia merasa puas telah menunjukkan otoritasnya. Jaya berjalan kembali menuju motor dinasnya tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Ia menyalakan mesin motornya yang mendero keras, seolah merayakan kemenangannya atas warga sipil yang tak berdaya. Ia memacu kendaraannya pergi, meninggalkan Aris sendirian di tengah kegelapan jalanan yang sunyi dan dingin. Di pikiran Jaya, kejadian ini akan terlupakan begitu saja besok pagi. Ia merasa aman karena daerah tersebut benar-benar sepi, tidak ada saksi mata, dan tidak ada satupun kamera pengawas yang merekam aksinya. Ia merasa sebagai penguasa mutlak yang tidak tersentuh oleh hukum manapun. Di aspal yang dingin, Aris perlahan-lahan kehilangan kesadarannya. Bayangan wajah ibunya yang sedang menunggu obat di rumah perlahan memudar seiring dengan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Pandangannya menjadi gelap, dan hal terakhir yang ia rasakan adalah aroma aspal dan bau tanah yang menusuk hidung. Ia tergeletak diam, sementara di kejauhan, suara mesin motor Jaya semakin mengecil hingga hilang di telan malam. Jaya tidak pernah menyangka bahwa jejak sepatu larasnya di dada pemuda itu adalah awal dari kehancuran total yang akan meruntuhkan seluruh hidup yang ia banggakan selama ini. Jaya sampai di rumah saat jarum jam hampir menyentuh angka 2 pagi. Keadaan kompleks perumahannya sangat sepi, hanya terdengar suara gonggongan anjing dari kejauhan. Ia memarkirkan motor dinasnya dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan kecurigaan tetangga. Begitu masuk ke dalam rumah, hal pertama yang ia lakukan adalah menuju ke kamar mandi di bagian belakang. Ia melepas sepatu larasnya yang masih menyisakan sedikit bekas tanah dan noda samar yang ia yakini adalah ludahnya sendiri. Dengan telaten, ia menyikat sepatu itu hingga bersih mengilap kembali. Baginya,
Kebersihan sepatu adalah simbol bahwa tidak ada jejak kejahatan yang tertinggal. Setelah membersihkan diri, Jaya berbaring di tempat tidur mewahnya. Istrinya sudah terlelap dengan nyenyak. Jaya menatap langit-langit kamar sambil meraba saku celananya yang berisi uang Rp500.000 hasil rampasannya tadi. Meskipun jumlahnya tidak seberapa dibandingkan cicilan yang harus ia bayar, ada kepuasan batin tersendiri karena ia berhasil menundukkan seseorang. Ia merasa sangat aman. Jalanan itu gelap, tidak ada saksi, dan pemuda itu pasti terlalu takut untuk melapor. Jaya memejamkan mata dan tertidur pulas dalam hitungan menit. Seolah-olah ia baru saja melakukan tindakan kepahlawanan yang mulia. Keesokan harinya, Jaya berangkat ke kantor dengan semangat yang tinggi. Ia mengenakan seragam yang sudah disetrika rapi oleh pembantunya. Begitu sampai di markas, ia disambut dengan hormat oleh para bintara muda. Jaya membalas salam mereka dengan anggukan kepala yang sangat berwibawa. Ia menuju ruangannya dan mulai memeriksa beberapa berkas kasus yang harus ia tanda tangani. Semuanya tampak berjalan normal seperti hari-hari biasanya. Namun, suasana tenang itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 10 pagi, ia melihat ada kerumunan kecil di depan ruang unit investigasi kriminal. Beberapa polisi tampak berbisik-bisik dengan wajah yang tegang. Jaya yang penasaran kemudian keluar dari ruangannya dan menghampiri salah satu anak buahnya yang bernama Bambang. "Ada apa ini? Kenapa kalian malah berkumpul dan tidak bekerja?" tanya Jaya dengan suara yang tegas. Bambang menoleh dengan wajah pucat. "Izin, Pak. Baru saja ada laporan penemuan korban penganiayaan berat di perbatasan kota. Korban ditemukan oleh petani yang mau ke sawah sekitar pukul 6 pagi tadi. Kondisinya sangat kritis dan sekarang ada di Rumah Sakit Bayangkara," lapor Bambang dengan nada bicara yang cepat. Jantung Jaya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Perbatasan kota adalah wilayahnya beraksi semalam. Namun, ia berusaha tetap tenang dan mempertahankan wajah datarnya. Lalu kenapa semuanya tampak panik? Bukankah kejadian seperti itu sudah biasa terjadi? Tanya Jaya kembali, mencoba memancing informasi lebih dalam tanpa terlihat mencurigakan. Bambang mendekat dan berbisik pelan ke telinga Jaya. "Masalahnya bukan soal penganiayaannya saja, Pak. Identitas korban baru saja terungkap. Namanya Aris. Dia adalah adik kandung dari komisaris besar yang baru saja dilantik sebagai kepala tim investigasi internal di pusat." Mendengar nama itu, telinga Jaya terasa berdenging hebat. Seolah-olah ada petir yang menyambar tepat di atas kepalanya di siang bolong. Kakinya terasa sedikit lemas. Namun ia segera mencengkeram pinggiran meja untuk menahan keseimbangan tubuhnya. Aris, adik seorang pejabat tinggi tim investigasi internal. Pikiran Jaya langsung melayang ke kejadian semalam, ke wajah pemuda yang ia tendang dadanya hingga sesak napas. Ia tidak menyangka bahwa mangsa yang ia anggap rakyat jelata ternyata memiliki koneksi yang sangat berbahaya. Keringat dingin mulai merembes dari balik seragamnya yang kaku. "Pak, Bapak tidak apa-apa?" tanya Bambang yang menyadari perubahan raut wajah atasannya itu. Jaya segera tersadar dan berdehem keras. "Oh, saya hanya kaget. Ini masalah besar bagi citra institusi kita jika ada keluarga pejabat yang menjadi korban di wilayah hukum kita sendiri. Segera bentuk tim untuk olah tempat kejadian perkara. Saya sendiri yang akan memantau kasus ini agar tidak ada kesalahan." Perintah Jaya dengan suara yang dipaksakan tetap tenang. Padahal, di dalam hatinya, ia sedang berteriak ketakutan. Ia harus memastikan bahwa dirinya terlibat dalam investigasi ini agar bisa menghilangkan jejak apapun yang mungkin tertinggal. Sepanjang sisa hari itu, Jaya tidak bisa fokus bekerja. Ia terus memantau perkembangan kondisi Aris melalui radio komunikasi dan percakapan rekan-rekan kerjanya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Aris belum sadarkan diri dan mengalami pendarahan hebat di dalam rongga dada. Jaya tahu persis apa penyebab pendarahan itu. Tendangan sepatu larasnya yang ia lakukan dengan penuh kebencian semalam. Ia mulai merasa gelisah. Ia teringat kembali ke jalanan sunyi itu.
Apakah benar tidak ada kamera pengawas? Apakah ada orang yang lewat tanpa ia sadari? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Saat jam istirahat makan siang, Jaya memilih untuk tetap di ruangannya. Ia mengunci pintu dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang siapa kepala tim investigasi internal yang baru itu. Melalui pencarian di internet, ia menemukan foto pria yang dimaksud. Wajah pria itu sangat mirip dengan Aris, namun dengan gurat wajah yang lebih keras dan tatapan mata yang sangat tajam. Pria itu dikenal sebagai sosok yang sangat bersih dan tidak kenal ampun dalam memburu polisi-polisi yang nakal atau korup. Jaya merasa seolah-olah sedang menatap malaikat pencabut nyawa bagi masa depannya sendiri. Kegelisahan Jaya semakin memuncak ketika ia mendengar bahwa tim investigasi dari pusat akan segera turun ke lokasi kejadian sore ini. Itu artinya, kekuasaan yang ia miliki di kantor ini tidak akan banyak membantu. Ia harus bersiap menghadapi pemeriksaan yang jauh lebih ketat. Jaya mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tetap aman. Tidak ada bukti fisik yang menghubungkannya dengan Aris. Ia sudah mencuci sepatunya, dan tidak ada saksi mata di tempat itu. Namun, perasaan tidak enak terus menghantui pikirannya. Kualat yang selama ini ia anggap hanya mitos, kini mulai terasa nyata dan sedang mengintai di balik bayang-bayang kantornya sendiri. Jaya terbangun dengan perasaan yang sangat tidak tenang. Tidurnya terganggu oleh mimpi buruk yang terus berulang. Bayangan wajah pemuda itu yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca di bawah sorot lampu motor. Ia berkali-kali meyakinkan diri sendiri bahwa ia adalah seorang profesional yang tahu cara menghilangkan jejak. Pagi itu, ia sengaja mandi lebih lama, membiarkan air dingin mengguyur kepalanya untuk mengusir rasa cemas yang terus menggerogoti hatinya. Ia kembali mengenakan seragam kebanggaannya, menyematkan semua tanda jasa, dan memastikan penampilannya tampak sempurna tanpa celah. Apel pagi dimulai tepat pukul 7 di lapangan markas. Ratusan personel polisi sudah berbaris rapi di bawah sinar matahari pagi yang mulai terasa menyengat. Jaya berdiri di barisan depan, di posisi yang sangat terhormat bagi perwira menengah sepertinya. Udara pagi itu terasa sangat berat, seolah-olah atmosfer sedang menekan pundak Jaya dengan beban yang tak terlihat. Ia mencoba menatap lurus ke depan, namun matanya sesekali melirik ke arah pintu gerbang utama markas. Ada firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah insting yang biasanya ia gunakan untuk memburu mangsa, kini berbalik menghantui dirinya sendiri. Suara komandan yang sedang memberikan arahan terdengar sayu di telinga Jaya. Pikirannya melayang pada uang Rp500.000 yang masih ada di dalam laci meja kerjanya. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang cukup keras memecah keheningan apel pagi tersebut. 3 buah mobil SUV berwarna hitam pekat dengan kaca film gelap masuk ke dalam area lapangan dan berhenti tepat di belakang barisan personel. Suasana yang tadinya formal berubah menjadi tegang. Semua mata tertuju pada mobil-mobil asing tersebut, karena tidak biasanya ada kendaraan sipil masuk ke tengah-tengah upacara kedinasan seperti ini. Pintu mobil terbuka secara bersamaan. Dari dalam mobil, keluar beberapa pria bertubuh tegap yang mengenakan kemeja putih dan rompi biru tua bertuliskan, Propam. Di tengah-tengah mereka, berdiri seorang pria dengan pangkat komisaris besar di pundaknya. Wajah pria itu sangat keras. Matanya yang tajam langsung menyisir barisan perwira di depan. Jaya merasakan lututnya lemas seketika. Pria itu adalah kakak kandung Aris, sosok yang fotonya ia lihat di internet kemarin siang. Sorot mata pria itu seolah-olah sudah mengetahui segala dosa yang Jaya sembunyikan di balik seragam coklatnya yang rapi. Komandan apel segera menghentikan pidatonya dan memberikan penghormatan. Pria berpangkat komisaris besar itu berjalan maju dengan langkah yang mantap dan berat. Suara sepatu pantofelnya yang menghantam aspal terdengar seperti lonceng kematian bagi telinga Jaya. Tanpa basa-basi, pria itu mengambil alih pengeras suara. Saya minta izin kepada pimpinan di sini untuk melakukan tindakan tegas terhadap salah satu oknum yang telah mencoreng nama baik institusi kita. Suaranya menggelegar, bergetar karena emosi yang tertahan namun tetap terdengar sangat berwibawa. Saudara Jaya, silakan maju ke depan.
seru pria itu. Seluruh peserta apel menoleh ke arah Jaya. Suasana menjadi sangat sunyi, bahkan suara embusan angin pun seolah berhenti berhembus. Jaya sempat terpaku selama beberapa detik. Ia ingin lari, namun kakinya seolah tertanam di dalam aspal. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, ia melangkah maju dengan gemetar. Wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak pucat pasi seperti mayat. Ia mencoba memberikan hormat, namun tangannya bergetar hebat sehingga tidak bisa membentuk posisi yang sempurna. Komisaris besar itu menatap Jaya dengan pandangan yang penuh kebencian. Tadi malam, adik saya meninggal dunia di rumah sakit akibat pendarahan hebat di dada. Dia meninggal karena dianiaya oleh seorang pengecut yang menggunakan seragam kebanggaan ini untuk memeras rakyat kecil. Teriak pria itu di depan wajah Jaya. Mendengar kata, meninggal dunia, pertahanan mental Jaya runtuh seketika. Ia merasa dunianya hancur berkeping-keping. Ia tidak menyangka bahwa tendangan yang ia anggap sepele itu benar-benar telah merenggut nyawa seseorang. Dan orang itu adalah keluarga dari orang yang paling berkuasa untuk menghancurkannya. Dua orang petugas propam segera maju dan memegang lengan Jaya dengan sangat kuat. Berdasarkan bukti dari rekaman kamera dashboard yang tersembunyi di motor korban, dan kecocokan sidik jari pada dompet korban yang ditemukan di lokasi, Anda kami tahan atas tuduhan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian serta pemerasan, ucap salah satu petugas. Jaya terbelalak. Kamera dashboard? Ia lupa bahwa motor-motor terbaru saat ini seringkali dilengkapi dengan teknologi canggih yang tersembunyi. Ternyata, selama ia menyiksa Aris, sebuah lensa kecil telah merekam seluruh kekejamannya tanpa ia sadari. Suara riuh rendah mulai terdengar dari barisan personel polisi lainnya. Mereka menatap Jaya dengan pandangan yang bermacam-macam. Ada yang kaget, ada yang kecewa, namun lebih banyak yang menatapnya dengan rasa jijik. Polisi teladan yang selama ini mereka puja ternyata adalah seorang pembunuh dan pemeras yang keji. Salah satu petugas propam kemudian mengeluarkan sepasang borgol besi yang dingin. Di hadapan seluruh rekan kerjanya, di bawah tiang bendera merah putih yang sedang berkibar, tangan Jaya dipaksa masuk ke dalam borgol tersebut. Suara, klik, dari besi yang mengunci pergelangan tangannya terdengar seperti vonis akhir bagi hidupnya. Air mata mulai menetes di pipi Jaya, namun itu bukan air mata penyesalan yang tulus, melainkan air mata ketakutan karena semua kenyamanannya telah berakhir. Ia dipaksa berjalan menuju mobil hitam sambil menundukkan kepala. Seragam yang dulu ia banggakan dan ia gunakan untuk menindas orang lain, kini terasa sangat berat dan mencekik lehernya. Ia menyadari bahwa badai telah datang, dan ini hanyalah permulaan dari kualat yang akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya dalam kehinaan. Jaya tidak lagi menjadi pemburu. Ia kini resmi menjadi buruan yang telah terpojok di dalam kandang besi. Ruang interogasi itu terasa sangat sempit dan pengap, meskipun pendingin ruangan bekerja dengan maksimal. Cahaya lampu neon yang putih pucat menggantung tepat di atas kepala Jaya, menciptakan bayangan tajam di wajahnya yang kini tampak kuyu dan tidak terawat. Hanya dalam waktu beberapa jam setelah penangkapan di lapangan apel, wibawa Jaya sebagai perwira polisi telah luruh sepenuhnya. Ia kini duduk di kursi besi yang keras dengan tangan terborgol ke kaitan meja. Tidak ada lagi seragam coklat kebanggaannya. Ia kini hanya mengenakan kaos oblong putih tipis yang diberikan oleh petugas tahanan. Di hadapannya, Komisaris Besar Surya, kakak kandung Aris, duduk dengan tenang. Namun, ketenangan itu justru jauh lebih menakutkan daripada kemarahan yang meluap-luap. Surya tidak membawa tongkat komando atau senjata. Ia hanya meletakkan sebuah laptop dan sebuah kantong plastik bening berisi botol obat jantung yang sudah kotor terkena tanah. Melihat botol itu, tenggorokan Jaya terasa sangat kering. Ia teringat bagaimana ia melemparkan botol itu ke semak-semak dengan penuh kebencian 2 malam yang lalu. Adik saya meninggal pukul 4 pagi tadi. Suara Surya terdengar sangat datar, namun setiap katanya terasa seperti sembilu yang menyayat. Dokter bilang, ada pembuluh darah yang pecah di dekat jantungnya. Tekanan keras dari benda tumpul. Kemungkinan besar adalah ujung sepatu laras yang sangat kuat.
Kamu tahu siapa pemilik sepatu itu, Jaya? Surya menatap tajam ke arah mata Jaya yang terus menghindar. Jaya hanya bisa menunduk. Bibirnya gemetar tanpa mampu mengeluarkan satu kata pun. Keberanian yang dulu ia agung-agungkan di jalanan sepi kini hilang tak berbekas. Surya kemudian memutar sebuah video di laptopnya. Layar itu menampilkan sudut pandang dari bawah, dari kamera dashboard motor Aris yang tersembunyi dengan sangat rapi di balik lampu utama. Video itu sangat jernih. Suara deru motor Jaya, sorot lampu rotator biru, hingga dialog pemerasan itu terdengar sangat jelas. Di sana, Jaya terlihat begitu arogan. Puncaknya adalah ketika video itu merekam kaki Jaya yang terayun keras menghantam dada Aris. Suara hantaman itu terdengar sangat mengerikan di dalam ruangan sunyi tersebut. Aris terjatuh, dan Jaya terlihat meludahi kepalanya sebelum pergi begitu saja. Tonton ini sampai habis, Jaya. Lihat bagaimana kamu menghancurkan nyawa seorang anak yatim yang hanya ingin menyelamatkan ibunya. Ucap Surya dengan nada yang mulai bergetar karena emosi. Jaya memejamkan matanya rapat-rapat. Namun suara di dalam video itu terus mengejarnya. Ia mendengar suaranya sendiri yang tertawa mengejek saat mengambil uang Rp500.000 dari dompet Aris. Kejahatan itu kini terpampang nyata, telanjang, dan tidak bisa dibantah oleh argumen hukum manapun. Jejak digital yang ia remehkan ternyata menjadi saksi bisu yang paling mematikan. Namun, investigasi Surya tidak berhenti sampai di situ. Sebagai kepala tim investigasi internal, ia telah memerintahkan anak buahnya untuk membedah seluruh hidup Jaya dalam waktu singkat. Kami sudah memeriksa rekening bank kamu dan istrimu. Bagaimana mungkin seorang perwira menengah dengan gaji resmi yang terbatas bisa memiliki saldo tabungan hingga miliaran rupiah? Bagaimana kamu menjelaskan rumah mewah di kompleks elit dan 3 mobil baru yang kamu beli dalam 2 tahun terakhir? Tanya Surya sambil melemparkan setumpuk dokumen laporan transaksi keuangan ke atas meja. Jaya semakin tersudut. Ia mencoba menyusun kebohongan. Namun otaknya seolah berhenti bekerja. Semua hasil pungli, uang perlindungan dari bandar judi, hingga uang suap dari kasus-kasus lama kini terpetakan dengan sangat rapi oleh tim keuangan Propam. Kotak Pandora yang selama ini ia kunci rapat dengan kekuasaannya kini telah terbuka lebar. Satu persatu kebusukannya mulai tercium, dan ia sadar bahwa kasus penganiayaan Aris hanyalah pintu masuk menuju kehancuran total seluruh karir dan hidupnya. Kamu tahu, Jaya, kejahatan itu seperti benang merah. Jika ditarik satu ujungnya, maka semuanya akan ikut terbongkar, lanjut Surya. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap Jaya dengan tatapan yang sangat mengancam. Tim saya saat ini sedang berada di rumahmu. Mereka tidak hanya mencari uang suap. Mereka membawa tim forensik dan anjing pelacak. Kami menemukan laporan lama tentang hilangnya seorang saksi kunci dalam kasus pembunuhan 10 tahun lalu yang pernah kamu tangani. Saksi itu hilang tepat setelah kamu dinyatakan sebagai polisi terbaik tahun itu. Kamu ingat siapa dia? Mendengar kalimat terakhir Surya, wajah Jaya yang tadinya pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin mengucur deras dari dahi hingga ke lehernya. Rahasia yang paling gelap, rahasia yang ia kubur sedalam mungkin di bawah pondasi rumahnya sendiri, kini sedang dalam bahaya besar. Ia tidak menyangka bahwa kematian Aris akan memicu pencarian hingga ke masa lalunya yang paling kelam. Kualat yang dialaminya bukan hanya soal kematian pemuda itu, tapi juga soal dosa-dosa lama yang kini menuntut untuk dibayar tunai. Surya berdiri dari kursinya, menutup laptop dengan suara keras yang mengejutkan Jaya. Saya akan pastikan kamu tidak hanya dihukum karena membunuh adik saya. Saya akan memastikan kamu membusuk di penjara atas semua nyawa yang sudah kamu hancurkan selama kamu memakai seragam ini. Hari ini, keadilan tidak lagi buta bagi orang seperti kamu. Ucap Surya sebelum melangkah keluar dari ruangan. Jaya ditinggalkan sendirian dalam kegelapan ruang interogasi. Sementara di luar sana, tim polisi mulai membongkar lantai rumah mewahnya, mencari kebenaran yang selama ini tertimbun oleh kesombongan. Sementara Jaya mendekam di sel isolasi yang sempit,
Rumah mewahnya yang terletak di kawasan elit kini telah berubah menjadi zona merah. Garis polisi berwarna kuning melingkar rapat, menutup akses masuk bagi siapapun kecuali tim investigasi. Puluhan petugas dari laboratorium forensik mengenakan pakaian putih kedap udara, bergerak teliti di setiap sudut ruangan. Istri Jaya hanya bisa duduk bersimpuh di tepi jalan, menangis histeris melihat rumah yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya kini digeledah layaknya sarang teroris. Tidak ada lagi tetangga yang datang menghibur. Mereka hanya menonton dari kejauhan dengan tatapan penuh kebencian dan rasa tidak percaya. Komisaris Besar Surya memimpin langsung penggeledahan tersebut. Ia tidak ingin ada satupun bukti yang terlewat. Tim K9 membawa 2 ekor anjing pelacak yang memiliki penciuman sangat tajam. Awalnya, anjing-anjing itu hanya berkeliling di ruang tamu dan kamar utama. Namun saat dibawa ke arah gazebo kayu yang berada di taman belakang, perilaku anjing-anjing itu berubah drastis. Mereka menggonggong dengan sangat keras dan mulai mencakar-cakar lantai marmer di bawah gazebo tersebut dengan sangat agresif. Surya memberikan kode kepada tim teknis untuk segera menyiapkan peralatan pembongkar. Bongkar lantai ini sekarang juga. Perintah Surya dengan suara yang dingin. Para petugas mulai menggunakan palu besar dan mesin penghancur beton. Suara dentuman besi yang menghantam marmer mahal itu terdengar sangat memekakan telinga. Satu persatu ubin marmer pecah berantakan, memperlihatkan lapisan semen di bawahnya. Setelah hampir 2 jam bekerja keras, para petugas mulai mencium aroma yang sangat tidak sedap. Bau busuk yang sangat menyengat. Bau kematian yang telah terperangkap selama bertahun-tahun, tiba-tiba menyeruak keluar memenuhi udara sore yang lembab. Ketika lapisan semen terakhir berhasil diangkat, pemandangan di bawah sana membuat beberapa petugas muda harus memalingkan wajah dan menahan mual. Di dalam sebuah lubang sempit yang sengaja dibuat di bawah pondasi gazebo, ditemukan kerangka manusia yang masih mengenakan sisa-sisa pakaian yang sudah hancur dimakan usia. Tulang-tulang itu tampak berwarna kecoklatan, terkubur bersama sebuah tas plastik hitam yang berisi beberapa benda logam. Tim forensik dengan sangat hati-hati mengangkat sisa-sisa jasad tersebut untuk diidentifikasi lebih lanjut. Di dalam tas plastik tersebut, ditemukan sebuah benda yang membuat detak jantung Surya berdegup kencang. Sebuah senjata api revolver jenis lama dengan nomor seri yang sudah coba dihapus secara paksa. Namun, teknologi forensik saat ini sudah jauh lebih canggih. Surya tahu bahwa senjata itu adalah senjata dinas yang pernah dilaporkan hilang oleh Jaya 10 tahun yang lalu. Selain itu, ditemukan juga sebuah dompet berisi kartu identitas atas nama Sugianto, seorang saksi kunci dalam kasus perampokan besar yang ditangani Jaya 1 dekade silam. Sugianto dinyatakan hilang secara misterius tepat sebelum ia memberikan kesaksian di pengadilan. Ternyata ini alasan kamu menjadi polisi teladan, Jaya. Gumam Surya sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia menyadari bahwa Jaya telah membunuh saksi kunci tersebut agar kejahatannya dalam kasus perampokan itu tidak terbongkar. Lalu mengubur jasadnya di bawah rumahnya sendiri sebagai bentuk kesombongan yang luar biasa. Jaya merasa sangat aman karena ia adalah orang yang menangani kasus tersebut. Sehingga tidak akan ada yang berani mencari jasad korban di bawah kakinya sendiri. Kesuksesan yang Jaya bangun selama ini ternyata berdiri di atas tumpukan tulang belulang manusia yang ia hianati. Berita penemuan mayat di rumah perwira polisi teladan itu segera meledak ke seluruh penjuru negeri. Stasiun televisi menyiarkan proses evakuasi tersebut secara langsung. Citra Jaya sebagai pahlawan hukum kini hancur lebur, berganti menjadi sosok monster berseragam yang sangat mengerikan. Tidak ada lagi pembelaan yang bisa menyelamatkannya. Bukti fisik berupa kerangka manusia dan senjata dinas yang terkubur itu adalah bukti mati yang akan menyeretnya ke hukuman yang paling berat. Kualat yang dialami Jaya kini telah mencapai puncaknya, mengungkap semua kegelapan yang selama ini ia simpan di balik senyum palsunya. Di kantor polisi, saat diberikan kabar tentang penemuan di rumahnya, Jaya hanya bisa diam membeku. Seluruh tubuhnya gemetar hebat hingga ia jatuh terduduk dari kursinya. Ia menyadari bahwa permainannya benar-benar sudah berakhir. Semua kekayaan, jabatan, dan kehormatan yang ia kejar dengan cara yang sangat keji,
kini justru menjadi jerat yang mencekik lehernya sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa satu tendangan kepada pemuda di jalanan sepi akan membongkar kuburan yang ia simpan rapat selama 10 tahun. Tuhan memiliki cara yang sangat tidak terduga untuk menunjukkan keadilan, dan bagi Jaya, keadilan itu datang dalam bentuk kehinaan yang sempurna di mata dunia. Penyelidikan kini beralih menjadi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara berantai dan sistematis. Tim penyidik mulai membuka kembali arsip-arsip lama kasus yang pernah ditangani oleh Jaya. Mereka menemukan banyak kejanggalan yang selama ini tertutup oleh pengaruh kekuasaan Jaya. Ternyata, Aris bukan satu-satunya korban. Ada banyak nyawa lain yang telah dirugikan, meski tidak semuanya berakhir dengan kematian. Namun, bagi Jaya, satu nyawa Aris sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh dunia yang ia miliki. Ia kini bukan lagi penegak hukum, melainkan penjahat yang paling dicari dan paling dibenci di seluruh negeri. Gedung pengadilan negeri pagi itu dikepung oleh ratusan orang yang datang dari berbagai penjuru kota. Mereka membawa poster-poster besar berisi tuntutan agar Jaya dihukum mati. Suasana di luar gedung sangat panas. Teriakan massa terdengar hingga ke dalam ruang sidang yang dijaga ketat oleh aparat bersenjata lengkap. Jaya duduk di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk dalam. Ia tidak lagi mengenakan seragam coklat yang gagah atau sepatu laras yang mengilap. Tubuhnya dibalut rompi oranye bertuliskan, "Tahanan," dengan tangan yang masih terikat borgol besi. Wajahnya tampak sangat tua, dengan kerutan yang semakin dalam dan mata yang cekung akibat kurang tidur selama berhari-hari di sel tahanan. Hakim ketua memasuki ruangan dengan langkah yang sangat berwibawa. Suasana yang tadinya bising oleh bisikan pengunjung sidang seketika menjadi sunyi senyap. Persidangan kali ini menjadi perhatian nasional, karena melibatkan oknum polisi yang selama ini dicitrakan sebagai pahlawan. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan yang sangat panjang. Daftar kejahatan Jaya dibacakan satu persatu tanpa ada yang terlewat. Mulai dari pemerasan di jalanan, penganiayaan berat yang menyebabkan kematian Aris, tindak pidana pencucian uang, hingga dakwaan paling berat yaitu pembunuhan berencana terhadap Sugianto 10 tahun yang lalu. Satu persatu saksi dihadirkan ke depan persidangan. Hal yang paling menyakitkan bagi Jaya bukanlah hujatan dari massa di luar, melainkan kesaksian dari rekan-rekan kerjanya sendiri. Bambang, anak buah yang dulu sangat menghormatinya, kini berdiri di podium saksi dengan tatapan penuh kebencian. Bambang membeberkan semua instruksi ilegal yang pernah diberikan Jaya untuk menutupi praktik pungli di wilayah mereka. Tidak ada satupun rekan kerja yang mencoba membantunya. Semua orang berbalik menghujatnya, berusaha menyelamatkan diri masing-masing dan menjauhkan diri dari bayang-bayang kejahatan Jaya. Istri Jaya juga hadir sebagai saksi. Sambil menangis terseduh-seduh, wanita itu mengaku tidak tahu menahu tentang asal-usul uang miliaran rupiah yang selama ini ia nikmati. Ia merasa tertipu oleh suaminya sendiri yang selama ini mengaku mendapatkan bonus dari keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar. Jaya hanya bisa menatap lantai. Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum melihat istrinya hancur di depan umum. Namun, ia tahu bahwa semua ini adalah konsekuensi dari kebohongan yang ia bangun dengan sangat rapi selama bertahun-tahun. Puncak persidangan terjadi saat rekaman video dari kamera dashboard motor Aris diputar ulang di layar besar ruang sidang. Seluruh pengunjung sidang terkesiap melihat kekejaman Jaya yang menendang dada pemuda yang tak berdaya itu. Suara Aris yang memohon belas kasihan demi ibunya terdengar menggema, membuat suasana sidang menjadi sangat emosional. Beberapa anggota keluarga Aris yang hadir bahkan berteriak histeris, mengutuk Jaya sebagai iblis berseragam. Jaya menutup matanya, namun ia tidak bisa menutup telinganya dari kenyataan pahit yang kini sedang menghakiminya. Setelah melalui proses persidangan yang sangat melelahkan selama beberapa minggu, hari pembacaan vonis akhirnya tiba. Hakim ketua membacakan berkas putusan setebal ratusan halaman. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tidak ada satupun hal yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa. Sebagai seorang anggota polisi, Jaya seharusnya melindungi masyarakat. Namun ia justru menggunakan kekuasaannya untuk menindas dan membunuh.
Perbuatannya dianggap telah mencoreng kehormatan institusi kepolisian secara sangat mendalam. Mengadili, menyatakan terdakwa Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan korupsi secara berkelanjutan. Suara hakim ketua terdengar sangat lantang di seluruh ruangan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Hakim kemudian mengetuk palu sebanyak 3 kali dengan sangat keras. Bunyi palu itu seolah-olah menjadi lonceng kematian bagi kebebasan Jaya. Ia tidak dijatuhi hukuman mati. Namun penjara seumur hidup berarti ia akan membusuk di dalam sel hingga akhir hayatnya. Jaya jatuh lemas dari kursinya. Ia tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya sendiri. Para petugas segera memegangi lengannya dan menyeretnya keluar dari ruang sidang. Sepanjang jalan menuju mobil tahanan, Jaya terus dihujani oleh caci maki dan lemparan benda-benda dari massa yang sudah menunggunya di luar. Ia tidak berani mengangkat wajahnya sedikit pun. Penghinaan ini adalah bentuk kualat yang sangat nyata. Ia yang dulu selalu dipuja dan dihormati sebagai polisi teladan, kini menjadi manusia yang paling hina di mata hukum dan masyarakat. Di dalam mobil tahanan yang gelap dan sempit, Jaya hanya bisa terisak tanpa suara. Ia teringat kembali pada malam sunyi itu, di mana ia merasa sangat berkuasa dengan sepatu larasnya. Ia sadar sekarang bahwa kekuasaan yang ia miliki hanyalah titipan yang ia salahgunakan dengan sangat keji. Kini, tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada lagi mobil baru, dan tidak ada lagi seragam yang bisa ia banggakan. Hanya ada baju tahanan berwarna oranye dan masa depan yang gelap di balik tembok penjara yang dingin. Kehancurannya sudah lengkap, dan ia harus menanggung beban dosa-dosanya sendirian selamanya. 10 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim itu mengakhiri kebebasan Jaya untuk selamanya. Kini, tidak ada lagi deru mesin motor dinas yang gagah atau aroma parfum mahal yang biasa menempel di seragam coklatnya. Yang ada hanyalah bau pengap dari dinding sel yang berjamur dan aroma pesing yang menusuk hidung dari sudut ruangan sempit itu. Tubuh Jaya yang dulunya tegap dan berisi, kini tampak layu dan bungkuk. Rambutnya telah memutih sepenuhnya, menyisakan helai-helai tipis yang tidak terawat. Kulitnya pucat karena jarang terkena sinar matahari. Seolah-olah hidupnya memang sudah dikubur hidup-hidup di balik tembok beton yang tebal. Setiap pagi, Jaya terbangun oleh suara teriakan petugas penjara dan dentuman pintu besi yang memekakan telinga. Tidak ada lagi bawahan yang memberikan hormat atau menyuguhkan kopi hangat. Ia harus mengantre bersama narapidana lainnya untuk mendapatkan jatah makan yang sangat sederhana. Saat ia duduk di pojok sel sambil memegang piring plastik berisi nasi keras, ingatannya selalu melayang kembali ke masa lalu. Bayangan wajah Aris, pemuda yang ia aniaya di jalanan sepi itu, muncul dengan sangat jelas. Ia teringat bagaimana Aris menatapnya dengan mata berkaca-kaca sambil memegang botol obat jantung untuk ibunya. Penyesalan itu datang seperti sembilu yang menyayat hatinya setiap hari. Jaya teringat betapa sombongnya ia saat itu. Ia teringat rasa puas yang menjijikan saat sepatunya menghantam dada pemuda malang tersebut. Kini, setiap kali ia merasakan sesak di dadanya sendiri akibat udara penjara yang buruk, ia teringat pada napas Aris yang terhenti karena perbuatannya. Ia sadar bahwa rasa sakit yang ia alami sekarang belum ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang ia berikan kepada orang lain. Ia merasa sedang membayar hutang nyawa dengan sisa umurnya yang merana. Keluarganya sudah lama meninggalkannya. Istrinya telah mengajukan cerai tak lama setelah sidang pembacaan vonis dan membawa pergi semua harta yang tersisa. Teman-teman polisinya yang dulu sering diajak berpesta kini pura-pura tidak mengenalnya. Jaya benar-benar sendirian di dunia ini. Ia tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara, kecuali bayang-bayang dosanya sendiri yang selalu menemani di kala malam tiba. Di dalam kegelapan sel, ia sering menangis terseduh-seduh hingga dadanya terasa sakit, menyadari bahwa semua kemewahan yang dulu ia kejar dengan cara haram telah hilang tak berbekas. Jaya sering menatap tangannya yang kini keriput dan gemetar. Tangan itu dulu digunakan untuk memeras, memukul, dan menghancurkan hidup orang lain.
Ia menatap baju tahanannya yang kusam dan berwarna oranye. Seragam itu adalah pengganti permanen bagi seragam polisi yang dulu sangat ia banggakan, namun ia hianati maknanya. Ia menyadari bahwa seragam coklat itu bukan hanya sepotong kain, melainkan sebuah amanah yang ia injak-injak demi nafsu duniawi. Sekarang, baju tahanan inilah identitas aslinya, sebuah simbol kehinaan yang akan ia bawa hingga masuk ke dalam liang lahat. Di akhir masa tuanya yang dingin, Jaya akhirnya memahami arti dari kata kualat. Kualat bukan hanya sekadar hukuman dari hukum manusia, melainkan teguran keras dari Tuhan atas kesombongan yang melampaui batas. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang dihukum oleh hakim atau jaksa, melainkan sedang dihukum oleh setiap tetes air mata dan darah yang pernah ia tumpahkan. Jaya hanya bisa bersimpuh di lantai sel yang dingin, memohon ampunan yang ia sendiri tidak yakin akan datang. Ia tahu, meskipun dunia melupakannya, dosa-dosanya akan tetap ada, menunggunya di pengadilan yang jauh lebih adil setelah nyawanya tiada. Kisah Jaya membuktikan bahwa kualat dan karma tidak pernah salah alamat. Jangan biarkan kesombongan menghancurkan hidup kita, karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Klik like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai kisah ini. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehat jasmani rohani, serta dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.